Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring SMP Negeri 2 Pebayuran untuk mata pelajaran matematika di kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Kita memasuki materi di bab kedua, yaitu mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, pada pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan persamaan kuadrat, jika diketahui akar-akarnya, sebuah persamaan kuadrat yang mempunyai akar X1 dan X2 mempunyai bentuk persamaan sebagai berikut. Yang pertama, X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2 ditandai dengan tanda kurung ya, sama dengan 0, atau X kuadrat dikurangi buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung dikalikan X ditambah X1 dikalikan X2 sama dengan 0. Sementara, persamaan kuadrat dengan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat diubah menjadi X kuadrat ditambah B per A dikalikan X ditambah C per A sama dengan 0. Untuk menentukan persamaan kuadrat, jika diketahui akar-akarnya, sehingga diperoleh ketentuan sebagai berikut. Yang A, perhatikan, jumlah akar-akarnya adalah X1 ditambah X2, maka sama dengan negatif B per A. Yang B, hasil kali kedua akarnya adalah X1 dikalikan X2 sama dengan C per A. Perhatikan contoh soal yang sudah Ibu sajikan. Di sana susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya nomor 1, 4 dan 7. 4-nya ini X1 dan 7-nya ini X2. Yang kedua negatif 4 dan negatif 7, negatif 4 sebagai X1 dan negatif 7 sebagai X2. Ingat ya, yang di slide sebelumnya, persamaan kuadrat yang mempunyai akar X1 dan X2 mempunyai bentuk persamaan, ada dua ya, kita bisa menggunakan dua cara. Pilih salah satunya. Yang pertama, buka kurung X dikurangi X1 tutup kurung dikalikan buka kurung X dikurangi X2 tutup kurung sama dengan 0. Atau X kuadrat dikurangi buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung dikalikan X ditambah X1 dikalikan X2 sama dengan 0. Kita selesaikan dulu untuk yang nomor 1 ya. Kita misalkan X1-nya sama dengan 4 dan X2-nya sama dengan 7. Kita akan membentuk persamaan kuadratnya. Nah, di sini Ibu menggunakan cara yang kedua ya, di mana X kuadrat dikurangi buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung dikalikan X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. X kuadratnya tetap kita tuliskan di sana, dikurangi buka kurung X1-nya tadi 4 ditambah X2-nya tadi 7 tutup kurung dikalikan X ditambah buka kurung X1-nya tadi 4 dikalikan X2-nya tadi 7 tutup kurung sama dengan 0. Nah, kita turunkan X kuadratnya tetap. Perhatikan yang ada di dalam kurung itu kan 4 ditambah 7 menghasilkan 11. 11 dikalikan X menghasilkan 11X. Karena di sana simbolnya itu pengurangan ya, maka kita tuliskan X kuadrat dikurangi 11X ditambah
28. 28 diperoleh dari 4 dikali 7 menghasilkan 28 sama dengan 0. Nah, untuk nomor 1, bentuk persamaan kuadratnya yaitu x kuadrat dikurangi 11x ditambah 28 sama dengan 0. Beralih ke nomor 2, kita misalkan x1-nya negatif 4 dan x2-nya sama dengan negatif 7. Kita tulis bentuk persamaan kuadratnya yaitu x kuadrat dikurangi buka kurung x1 ditambah x2 tutup kurung dikalikan x ditambah buka kurung x1 dikalikan x2 tutup kurung sama dengan 0. X kuadratnya kita tuliskan di sana. X kuadrat dikurangi buka kurung x1-nya tadi negatif 4 dan x2-nya negatif 7 tutup kurung dikalikan x ditambah x1-nya tadi negatif 4, kita tuliskan di sana negatif 4 menggunakan tanda kurung dikalikan x2-nya tadi negatif 7 menggunakan tanda kurung juga ya, sama dengan 0. X kuadratnya tetap dituliskan di sana x kuadrat ditambah 11x. 11x ini diperoleh dari negatif 4 dikurangi 7 menghasilkan negatif 11. Negatif 11 dikalikan x menghasilkan negatif 11x. Karena tanda di luar kurung itu kan pengurangan, maka negatif 11x dikalikan negatif menghasilkan positif 11x ditambah 28. 28 diperoleh dari hasil perkalian negatif 4 dikalikan negatif 7 menghasilkan positif 28. Nah, sehingga persamaan kuadratnya di sana x kuadrat ditambah 11x ditambah 28 sama dengan 0. Perhatikan contoh soal berikutnya. Jika diketahui persamaan kuadrat x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0, mempunyai akarnya x1 dan x2, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah x1 ditambah 2 dan x2 ditambah 2. Kita tulis persamaan kuadratnya yaitu x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0. A-nya 1 di sana ya, B-nya 1 dan C-nya negatif 6 dengan akar X1 dan X2. Maka untuk penjumlahannya dulu ya, X1 ditambah X2, ingat di slide sebelumnya, X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Tadi B-nya itu 1 dan A-nya itu kan 1, maka di sana sama dengan negatif 1 per 1. Negatif 1 per 1 menghasilkan negatif 1. Dan untuk perkalian X1 dikalikan X2, ingat di slide sebelumnya juga konsepnya yaitu sama dengan C per A. C-nya di sana negatif 6 dan A-nya 1. Sehingga C per A itu sama dengan negatif 6 per 1 menghasilkan negatif 6. Nah, jika persamaan kuadrat baru mempunyai akar, kita misalkan untuk X1 ditambah 2, kita misalkan alfa. Dan untuk X2 ditambah 2, kita misalkan beta. Ya, simbolnya bisa dilihat di slide. Kemudian yang pertama kita jumlahkan dulu alfa plus betanya ya. Alfa ditambah beta sama dengan, alfanya kan tadi sama dengan X1 ditambah 2. Kita tulis di sana untuk alfanya X1 ditambah 2 ditambah betanya tadi X2 ditambah 2. Kita tuliskan kembali X2 ditambah 2 untuk betanya sama dengan buka kurung X1 dan X2-nya kita satukan sehingga X1 ditambah X2 tutup kurung ditambah 4. 4 diperoleh dari 2 ditambah 2. Nah, di sana sama dengan
X1 ditambah X2-nya, lihat tadi yang paling atas, yaitu menghasilkan negatif 1 ya. Tuliskan kembali di sana untuk X1 ditambah X2 yaitu negatif 1, ditambah, turunkan 4-nya ke bawah ya, ditambah 4. Sama dengan negatif 1 ditambah 4 menghasilkan 3. Sekarang untuk perkalian alfa dikali beta. Alfanya ingat tadi X1 ditambah 2 dan betanya yaitu X2 ditambah 2. Alfa dikali beta sama dengan buka kurung, alfanya X1 ditambah 2 tutup kurung dikalikan betanya yaitu buka kurung X2 ditambah 2 tutup kurung. Ingat, jika bentuk seperti ini merupakan sifat perkalian distributif ya. Kita kalikan X1 dikali X2 menghasilkan X1 X2. Kemudian X1 dikalikan positif 2 menghasilkan positif 2X1. Kemudian 2 dikalikan X2 menghasilkan positif 2X2. Setelah itu 2 dikalikan 2 menghasilkan positif 4. Nah, ketika dioperasikan sesuai dengan suku-suku yang sejenis ya, akan berbentuk seperti ini. Sama dengan X1 dikalikan X2 ditambah 2 buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung ditambah 4 ya. Sama dengan, nah ingat, X1 dikalikan X2 tadi sudah ada hasilnya yaitu negatif 6 ya yang ada di atas. Kita tulis di sana negatif 6 ditambah 2 dikalikan hasil penjumlahan X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 tadi kita sudah peroleh hasilnya negatif 1 ya, sehingga di sana ditulis 2 dikali negatif 1 ditambah 4. Sama dengan negatif 6 dikurangi 2 ditambah 4. Negatif 2 diperoleh dari 2 dikali negatif 1 menghasilkan negatif 2. Dan 4-nya turun ke bawah ya. Positif 4 sehingga sama dengan negatif 6 dikurangi 2 menghasilkan negatif 8. Negatif 8 ditambah 4 menghasilkan negatif 4. Nah, untuk A dikali B-nya itu sama dengan negatif 4. Setelah ini baru kita bentuk ke persamaan kuadrat baru dengan bentuk persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi buka kurung alfa ditambah beta tutup kurung dikalikan X ditambah alfa dikalikan beta sama dengan 0. Sebetulnya kita di sini hanya mengganti X1 dan X2-nya sebagai X1-nya sebagai alfa dan X2-nya sebagai beta ya. Karena tadi di awal kita misalkan X1 ditambah 2-nya kita misalkan alfa dan X2 ditambah 2-nya kita misalkan beta, maka kita bisa merubah simbol bentuk persamaan kuadrat barunya ya, yaitu seperti yang tadi sudah dijelaskan, X kuadrat dikurangi buka kurung alfa ditambah beta, tutup kurung dikalikan X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. X kuadratnya kita tulis kembali, X kuadrat dikurangi, untuk alfa ditambah beta menghasilkan tadi itu 3 ya. Dikurangi 3 dikalikan X, sehingga di sana X kuadrat dikurangi 3X. Ditambah alfa kali betanya menghasilkan negatif 4. Kita tulis di sana negatif 4 sama dengan 0. Sehingga X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadrat barunya ya. Dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Dengan akar X1 dan 2. Yang akar-akarnya itu X1 ditambah 2 dan X2 ditambah 2. Menghasilkan bentuk persamaan kuadrat baru yaitu X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4.
Perhatikan contoh soal berikutnya. Jika akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 3 sama dengan 0 adalah alfa dan beta, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per alfa dan 1 per beta. Kita tulis kembali bentuk persamaan kuadratnya 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 3 sama dengan 0. A-nya itu 2, B-nya negatif 4, dan C-nya negatif 3. Ingat konsep sebelumnya, jika X1 ditambah X2 menghasilkan negatif B per A, dan X1 dikalikan X2 menghasilkan C per A. Nah, kita ganti di sini X1-nya dengan alfa dan X2-nya dengan beta. Sama saja ya. Sehingga alfa ditambah beta sama dengan negatif B per A. B-nya tadi negatif 4 dan A-nya 2. Sehingga untuk alfa ditambah beta sama dengan negatif B per A, yaitu 4 per 2 menghasilkan 2. Dan alfa dikali beta sama dengan C per A. C-nya negatif 3 dan A-nya 2. Sehingga di sana diperoleh negatif 3 per 2. Nah, setelah ini, persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu 1 per alfa dan 1 per beta. Kita tulis bentuk persamaan kuadrat yang barunya ya, x kuadrat dikurangi buka kurung, kita gunakan dulu yang penjumlahannya ya, 1 per alfa. Kenapa 1 per alfa? Karena persamaan kuadrat itu akar-akarnya di sana yang diminta 1 per alfa dan 1 per beta ya. X kuadrat dikurangi buka kurung 1 per alfa ditambah 1 per beta, tutup kurung dikalikan X, ditambah, nah sekarang yang perkaliannya, buka kurung 1 per alfa tutup kurung, dikalikan buka kurung 1 per beta tutup kurung sama dengan 0. Tulis kembali X kuadrat dikurangi buka kurung alfa ditambah beta per alfa dikali beta tutup kurung dikalikan X. Nah, alfa ditambah beta diperoleh dari bentuk 1 per alfa ditambah 1 per beta ya. Menghasilkan alfa ditambah beta per alfa dikali beta ya. 1 dikalikan alfa menghasilkan alfa ya. 1 dikalikan beta menghasilkan positif beta. Sehingga di sana pembilangnya itu alfa ditambah beta. Nah, untuk penyebutnya cukup kalikan saja alfa dikali beta. Sehingga di sana per alfa kali beta. Baru nanti dikalikan X. Ditambah hasil perkalian dari 1 alfa dikali 1 per alfa dikali 1 per beta, yaitu menghasilkan 1 per alfa dikali beta. 1 dikali 1 tetap 1, alfa dikali beta menghasilkan alfa beta ya. Sama dengan 0. X kuadratnya kita tulis kembali X kuadrat dikurangi buka kurung 2 per negatif 3 per 2 tutup kurung dikalikan X. 2 diperoleh dari alfa ditambah beta, pembilang yang tadi ya. Alfa ditambah beta sebelumnya sudah diketahui yaitu 2 per alfa dikalikan beta sebelumnya juga sudah diketahui yaitu negatif 3 per 2. Ya. Dikalikan X ditambah 1 per alfa dikali beta. 1 per alfa dikali beta menghasilkan negatif 3 per 2. Ya, sama dengan 0. Nah, kemudian mengapa menjadi 1 per alfa dikali beta ini menjadi negatif
2/3 ya. Karena 1 per alfa dikali beta itu kan menghasilkan negatif 3/2. 1 per negatif 3/2 itu sama saja 1 dikalikan negatif 2/3. Sehingga menghasilkan di sana negatif 2/3. Kemudian X kuadratnya turunkan kembali, X kuadrat ditambah 4/3X dikurangi 2/3 sama dengan 0. 4/3X diperoleh dari 2 per negatif 3/2. Itu sama saja 2 dikalikan negatif 2/3 menghasilkan negatif 4/3. Karena di depan tanda kurung ini simbolnya negatif ya. Negatif 4/3 dikalikan negatif menghasilkan positif 4/3 dikalikan X sehingga positif 4/3X. Nah, untuk selanjutnya negatif 2/3 diperoleh dari, perhatikan yang di atasnya itu kan ada simbol positif dikalikan negatif 2/3. Positif kali negatif akan menghasilkan negatif ya, sehingga di sana negatif 2/3 sama dengan 0. Nah, setelah ini, karena bentuknya kan pecahan ya, supaya bentuk pecahan ini hilang, penyebutnya kita kalikan dengan 3 lagi ya. Dikalikan 3, X kuadrat dikalikan 3 menghasilkan 3X kuadrat. 4/3X dikali 3 menghasilkan 4X. Negatif 2/3 dikalikan 3 menghasilkan negatif 2. Sehingga di sana 3X kuadrat ditambah 4X dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 per alfa dan 1 per beta. Dengan persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 3 sama dengan 0. Agar siswa dan siswi lebih memahami materi yang sudah Ibu sampaikan, coba latihan soal di rumah, dikerjakan di buku tugas. Ada 2 soal di sana ya. Semoga siswa dan siswi dapat menyelesaikan latihan soal yang Ibu berikan dengan baik. Untuk hari ini, cukup sekian materi yang sudah Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih bagi siswa dan siswi yang menyimak pembelajaran daring pada hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.